Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab Al-Jubnu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan doanya, dan semoga doanya dikabul, dan begitupun sebaliknya saya juga mendoakan yang sama untuk kebaikan dan kesehatan kita bersama. Dan sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa sholihin wa bil khusus jami' masyayikh Ma'had Lirboyo wabil khusus mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, wabil khusus kepada seluruh segenap rakyat Indonesia, khususnya yang terpapar virus corona, semoga segera sembuh, dan kepada tim medis dan sebagian masyarakat Indonesia yang gugur karena virus corona, semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, mendapatkan nikmat kubur, dan kelak masuk ke dalam surganya Allah yang indah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal babu ay al-jubnu. Bab ini menjelaskan tentang al-jubnu, penakut, atau kalau bahasa Jawanya jerih, ya, jerih, penakut. Bahatsu, aku membahas, fi tabai'il basyari, di dalam masalah watak manusia, falam ajid, kemudian aku tidak menemukan, khuluqon, terhadap akhlak, budi pekerti, satu budi pekerti, akhlak, minal akhlaki, dari akhlak-akhlak, ad-dani'ati, yang rendah, adna, yang lebih rendah, ilas soghori, kepada sifat rendah, wa aqroba, dan lebih dekat, ilal mauti, kepada kematian, fil hayati, di dalam kehidupan, minal jubni, daripada sifat penakut. Jadi setelah aku membahas dan meneliti tentang watak-watak manusia, aku tidak menemukan satu akhlak dari akhlak-akhlak yang rendah, gitu ya, yang mengajak pada kerendahan yang lebih parah dan yang mendekati kematian dalam kehidupan, daripada sifat al-jubn, atau sifat penakut, gitu. Artinya sifat penakut ini adalah watak manusia yang paling rendah dan watak manusia yang mendekati pada kematian, gitu, di dalam kehidupan. Nah, dzalikal khuluqu, adapun akhlak atau budi pekerti tersebut, maksudnya adalah penakut itu, ta'assola, tidak menetap, al-khuluq ini, fi nufusi qaumin, di dalam hati-hatinya kaum manusia, illa doroba, kecuali al-khuluq itu menetapkan, alaihim, atas kaum, adillata, terhadap kerendahan, wal maskanata, dan maskanah. Maskanah ini di dalam syarahnya diartikan wal maskanatu ad-dha'fu wad-dhullu wal faqru.
artinya lemah, rendah, dan miskin gitu. Faba'u, kemudian kaum itu kembali bil wadu'ati, dengan membawa kerendahan, wal khumuli, dan kelemahan atau kehinaan, tsumma, kemudian bil ikhlali, dengan membawa kerusakan, fal mauti, kemudian mati. Nah, jadi etika atau akhlak pengecut atau penakut itu tidak akan bersemayam, tidak akan bertahta di dalam hati-hati kaum manusia, kecuali etika sifat penakut itu akan meletakkan kerendahan ke dalam hati kaum manusia, itu akan meletakkan kelemahan, kehinaan, dan kemiskinan, sehingga umat manusia itu, kaum manusia itu akan kembali dengan membawa kerendahan, kelemahan, kehinaan, kerusakan, lalu kemudian mati. Itu. Nah, ini ketika hati-hati kaum manusia itu diselimuti oleh sifat penakut gitu. Yudahimu menyelubungi, atau yudahimu itu diartikan di sini ya'ti ala hina ghaflah, artinya datang pada saat lalai gitu. Al ummata, terhadap umat manusia, al aduwu, musuh. Fataj bunu, kemudian umat manusia itu takut, an soddi gharatihi, dari mencegah penularan atau mencegah serbuannya al-adu. Wa tafroku, dan umat manusia itu takut min munazalatihi, dari serangannya al-adu. Bima, dengan sesuatu, tarobat, yang menjadi semakin meningkat, ini akan mundak, semakin meningkat, alaihi, atas ma, nufusu afrodiha, jiwa-jiwa individu-individu al-umat, ya kan, minal jubni, dari penakut, dari sifat penakut. Jadi semakin naik tensi rasa takutnya. Fayajwisu, kemudian mengitari itu al-adu itu khilalad diyari, terhadap sela-selanya rumah-rumah penduduk, itu yaduru fiha bil aithi wal fasad, artinya musuh itu mengitari di perkampungan-perkampungan, di perumahan-perumahan, dengan kerusakan gitu. Wayak tasihu, dan adu itu, musuh itu merampas al-bilada, terhadap negara. Wayasta'idu, dan memperbudak al-adu, al-adu itu, musuh itu memperbudak al-jama'ati, terhadap rakyat, wal afrodi, dan individu-individu rakyat. Fala yuro, kemudian tidak dilihat lahu kepada al-adu min sodin, dari orang yang mencegah, wala li afa'ilihi, dan tidak kepada pekerjaan-pekerjaan buruknya adu, buruknya musuh itu, min rodin, orang yang menolak, orang yang melawan, orang yang mengcounter. Nah, dalam paragraf ini
Ini gambaran seseorang atau masyarakat yang penakut itu digambarkan ketika musuh, ya kan, musuh itu mengepung, ya kan, umat manusia di satu negara, ya kan. Nah, kemudian umat manusia itu ketika dikepung oleh musuhnya, dia takut, gitu. Takut untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan penghalauan, gitu kan, pencegahan dari serbuan dan serangan musuh yang yang ingin menguasai, yang ingin menjajah itu. Kemudian jiwa-jiwa dari individu-individu umat manusia yang sedang digempur oleh musuh ini, nah, tensi rasa takutnya itu semakin bertambah. Semakin bertambah ketika musuh itu sedang mengepung rumah-rumah warga, dan musuh itu secara bebas merampas itu merampas negaranya umat manusia itu, merampas apa yang ada di kekayaan negara itu, dan memperbudak warga masyarakat, dan memperbudak individu umat manusia yang ada di negara tersebut. Nah, sehingga tidak ada orang yang mencegah karena takut, tidak ada orang yang melakukan perlawanan, tidak ada orang yang melakukan serangan balik terhadap musuh yang telah menginfiltrasi negaranya, gitu, atau yang telah menganeksasi negaranya. Nah, ini ya lagi-lagi gitu, bab sebelumnya dan bab sekarang dan sebelumnya juga, Syekh Mustafa Al-Hulayaini ini selalu mengaitkan pembahasannya dalam konteks nasionalisme dan kebangsaan, karena bangsanya pada waktu ditulis ini sedang dijajah. Nah, pada paragraf ini dikatakan bahwa kalau masyarakat itu atau rakyat suatu negara itu penakut, gitu, maka dia tidak punya daya upaya atau tidak berdaya ketika musuh itu menganeksasi, mencaplok negaranya, menjajah negaranya, lalu merampas kekayaan alamnya, memperbudak warganya, dan tidak ada yang melakukan perlawanan, gitu. Nah, itu gambaran orang yang sedang diserang negaranya, tapi negaranya, warganya tidak memiliki tidak memiliki rasa pemberani, gitu, tapi justru mereka hanya memiliki rasa takut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sedikit melebar, di Indonesia sendiri ketika dianeksasi atau dijajah oleh Belanda ataupun Jepang, senantiasa ada perlawanan, gitu. Perlawanan dari masyarakat rakyat Indonesia. Kalau kita runut sedikit saja, seperti di Cirebon itu ada terkenal dengan Perang Kedongdong. Gitu. Perang Kedongdong itu melawan Belanda, dan itu belasan bahkan puluhan tahun lamanya. Lalu kemudian setelah itu ada pemberontakan petani Banten. Itu semua adalah isinya orang-orang yang ahli torekot dan orang-orang Muslim
lawan terhadap Belanda, lalu kemudian terkenal dengan Perang Jawa yaitu Diponegoro, lalu kemudian dan perlawanan-perlawanan yang lain diantaranya di Aceh, Cut Nyak Teku Umar dan lain sebagainya, sehingga tidak benar kalau masyarakat Indonesia itu penakut, tidak. Masyarakat Indonesia itu pemberani gitu. Bahkan menariknya ada satu buku dijelaskan bahwa uniknya Indonesia itu ketika dijajah, maka yang melawan itu bukan hanya tentaranya tapi juga rakyatnya gitu, dengan berbagai cara, dengan bambu runcing, dengan apa saja alatnya, apa saja, yang penting melawan gitu. Nah, ini gambaran paragraf ini, kalau orang-orang yang masyarakat itu penakut semua, ya maka mudah dijajah, dianeksasi, dieksploitasi dan diperbudak warganya gitu. Wayakumu, dan berdiri, ya kan, fiha, di dalam al-ummat, rohtun, ya kan. Rohtun itu golongan. Nah, di dalam sarahnya ini, rohtun itu ar-rohtu madunal asyara minar rijali, wa rohtur rajul qaumuhu wa asyiratuhu. Jadi ar-rohtu itu satu golongan yang laki-laki atau laki-laki dan perempuan juga, yang kurang dari 10 orang. Jadi rohtun itu ulu fasadin, yang merusak, ya. Ulu fasadin, yang memiliki sifat perusak gitu. Fala yajiduna, maka rohtun itu tidak menemukan lahum, kepada al-ummat ahadan, salah seorang, bil mirsodi, dengan tempat, mirsod itu pengintaian, ya kan. Fayuhlikuna, kemudian rohtun itu merusak al-harsa, terhadap tanaman-tanaman, sawah, padi gitu, wan nasla, dan keturunan. Wa yaj'aluna, dan rohtun itu menjadikan al-ummata, terhadap umat manusia, kal hayawani, seperti binatang, al-ujmi, yang bodoh. Walaula da'ul jubni, dan jika tidak ada penyakit berupa penakut, ya kan, larodathum, maka pasti umat itu menolak terhadap rohtun, ala aqabihim, atas tumit-tumitnya rohtun, khosirina, rohtun itu dalam keadaan merugi. Wadorobathum, dan umat itu memukul hum, terhadap rohtun, dorbatan, dengan pukulan yang keras, yang serius gitu. La taqumu, yang tidak berdiri, lahum, bagi rohtun, ba'daha, setelahnya dorbah, qaimatun, golongan yang mampu berdiri. Nah, jadi dalam paragraf ini maksudnya adalah di dalam umat manusia itu, kan, itu berdiri satu golongan gitu, golongan yang kurang dari 10 orang gitu, yang kerjaannya itu merusak gitu, kan. Nah, golongan ini tidak menemukan satu orang pun dari umat manusia itu, ya kan, bil mirsad. Mirsad itu at-thariq wal makan yarsudu fihil adu, yaitu tempat atau jalan untuk mengintai
musuh, lalu kemudian rohtun itu, golongan itu merusak tanaman, merusak padi, merusak tumbuh-tumbuhan, merusak alam gitu, dan merusak generasi keturunan. Dan golongan ini menjadikan umat manusia itu seperti binatang yang bodoh gitu. Jadi ini yang bahayanya ketika tidak ada rasa berani, sifat berani, semuanya penakut, maka akan muncul golongan yang perusak. Yang dirusak adalah al-harth wan nasl. Jadi al-harth itu berarti kekayaan alam, ya kan? Wan nasl ini manusia, yaitu keturunan dan generasi manusia. Nah, jika tidak ada penyakit berupa rasa takut ini, gitu, tentu saja umat manusia yang dianeksasi ini mampu melawan, gitu, memukul balik golongan perusak ini, sehingga mereka tunggang langgang, angkat kaki, gitu, dan dalam keadaan merugi. Gitu. Fasukutu, adapun diam, mendiamkan atau membiarkan, ala amaliman, atas aktivitas seseorang, yuridu, yang mengharapkan, man itu, bil ummati, terhadap umat manusia, as-su'a, terhadap keburukan, khillatun, adalah etika, khillatul jubanai, etikanya orang-orang penakut, orang-orang yang penakut, gitu loh. Wa munahadatud dzalimi, adapun melawan terhadap orang-orang yang zalim, min dalaili hayatil ummati, itu bagian dari tanda-tanda hidupnya umat manusia. Fa inna hayataha, maka sesungguhnya kehidupan umat, bima, itu dengan sesuatu, yan bahu, yang jelas, ma itu, fiha, di dalam umat, minasyuj'ani, dari sifat pemberani. Nah, dalam paragraf ini maksudnya adalah kalau membiarkan aktivitas seseorang yang ingin merusak, memperburuk umat manusia, itu tandanya adalah khullatul jubana, etikanya orang-orang yang penakut dan pengecut. Jadi kalau membiarkan ada orang yang ingin merusak umat manusia, itu dibiarkan, maka pembiaran itu adalah etikanya orang-orang yang penakut, pecundang, dan penakut. Sedangkan kalau melawan, ya kan, munahadhah, muqawamah, melawan orang-orang yang zalim, itu tanda-tanda bahwa umat manusia itu hidup, gitu. Karena hidupnya umat manusia itu hanya jelas tampak dengan sifat pemberaninya itu, gitu. Qabihun, adalah buruk, warabbil ka'bati, wahai Tuhan pemilik Ka'bah, gitu. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, ayyakuma, berdiri, bainana, di antara kami, al jahilu, orang bodoh. Nah, ini fi ziyil ulama'i, dengan dalam perhiasan atau dengan menggunakan perhiasannya ulama. Wal fajiru, dan orang yang buruk, fi madharil atqiyai, dalam penampakan orang-orang yang bertakwa. Wal khomilu, dan orang yang lemah, fi suratin nubahai, dalam rupa orang yang pandai. Wal ajizu, dan orang yang lemah, fi hayatil qudari, dalam tingkah atau dalam keadaan
orang yang kuat, seperti orang yang kuat gitu. Wal mayyitu, dan orang yang mati fi libasil ahyai, di dalam pakaiannya orang-orang yang hidup. Nah, ini bagus sekali nih. Dalam paragraf ini itu demi Allah katanya gitu, demi Tuhan pemilik Ka'bah, itu sangat buruk gitu. Di antara kita ini ada al-jahil fi zayyil ulama, orang bodoh tapi menghiasi diri berpakaian seperti ulama. Tuh. Ada orang bodoh seperti ulama gitu. Menghiasi dirinya pakai dengan aksesoris, dengan pencitraan, dengan citra ulama gitu. Dan orang-orang yang jahat, fajir, tapi seperti dalam penampakannya seperti orang yang takwa, orang yang bodoh seperti orang pintar, orang lemah seperti orang kuat, dan orang yang mati dalam menggunakan atau berpakaian seperti orang yang hidup. Nah, itu seburuk-buruknya kita, katanya gitu. Jadi kita ini buruk ketika ada orang-orang seperti itu. Gitu. Jahil fi zayyil ulama, orang bodoh bergaya seperti ulama, fajir fi suratil atqiya, orang yang jahat seperti tampak orang bertakwa, orang yang lemah seperti orang bodoh seperti orang yang tampak seperti orang pinter, orang yang lemah seperti orang yang berkuasa, mayit seperti orang hidup. Nah, itu terjadi di tengah-tengah kita, kata Syekh Mustafa Al-Hulayyaini. Dan ini adalah keadaan yang buruk gitu. Wa akbahu, itu lebih buruk min dalika, dari ayakuna bainana al-jahil itu an-nusallima, kita mengikut lahum kepada al-jahil fi zayyil ulama itu hadhihi dakwah, terhadap ajakan-ajakannya, dakwah-dakwanya, rosaan dengan jelas gitu, wa nifaqon, dan penuh kemunafikan, wa tama'an, karena mengharapkan, fi jarri maghnamin, karena mengambil keuntungan, mengambil jarahan, au li khurin lil khawri ay ad-dha'f wal futur wal jubn, atau karena takut, fin nafsi, di dalam jiwa atau di dalam hati, wa dha'fin, dan lemah, fil akhlaki, di dalam akhlak. Nah, katanya lebih buruk lagi, katanya, kalau kita itu mengikut ajakan dakwah secara terang-terangan, secara munafik terhadap orang bodoh seperti ulama, orang kita mengikut orang jahat seperti orang yang bertakwa, kita mengikut orang yang bodoh seperti orang pandai, orang lemah seperti orang yang kuat itu. Nah itu lebih parah lagi, katanya kita. Wa asyaddu, nah itu lebih kuat lagi, lebih banget lagi. Apanya? Qubhan, buruknya, an-nudafi'a, jika kita membela anid dolimi, dari orang yang dolim, waman, dan seseorang, yuridu, ya kan, yang mengharapkan, man itu bil ummati, dengan umat manusia, asyarra, terhadap keburukan, wa nasifuhu, dan kita ini mensifati hu, terhadap dolim, bil khilali, dengan etika at-thayyibati, dan yang baik, ya kan, wa husnin niyati, dan baiknya niat, wa sidqil amali, dan benarnya aktivitas amal. Nah,
jauh lebih buruk lagi katanya adalah ketika kita membela orang zalim, membela orang yang ingin merusak umat manusia, dan bahkan kita menganggap bahwa mereka memiliki sifat yang baik, ya baik niatnya dan benar aktivitasnya. Nah itu lebih buruk lagi gitu. Jadi memang husnudzon itu memang ada tempatnya gitu. Kalau memang sudah jelas zalim, ya kita tidak bisa husnudzon lagi gitu. Inna mithla hadal khuluqi, sesungguhnya sesamanya akhlak etika yang semacam ini, asya ini yang buruk, alladzi yang masdaruhu, ya tempat keluarnya, ya kan, tempat keluarnya khuluq ini, aljubnu adalah sifat penakut, ghisyun adalah membaur lil ummati kepada umat, wa taghrirun dan membujuk biha terhadap umat, li'annaha karena umat tastaslimu pasrah umat itu ilaman kepada seseorang yakunu yang ada man itu al-qadiyu menghukumi ala hayatiha atas hidupnya umat, wal hadama dan merobohkan ya kan, mabaniya ijtima'iha terhadap bangunan masyarakatnya umat, wal mufawwido dan merobohkan ya kan arkana akhlaqiha terhadap pondasi-pondasi akhlaknya umat, ya kan. Jadi akhlak yang buruk tadi itu ya, itu sumbernya dari apa? Sumbernya dari sifat penakut itu yang telah menyelimuti umat manusia, yang membujuk umat manusia. Ya karena apa? Karena umat manusia itu pasrah gitu kan. Pasrah bongkoan kepada orang yang menghakimi hidupnya, merusak bangunan sosial kemasyarakataannya, dan merusak pondasi-pondasi akhlak umat manusia gitu. Fa'u'idukum, aku memohonkan perlindungan kepadamu, billahi kepada Allah, untukmu, untuk kalian semua gitu, billahi kepada Allah, ma'asyaros sa'inina ma'asyaron nasyiina, wahai golongan pemuda atau golongan remaja, kalangan milenial yang sedang berkembang, antakunu ada kamu sekalian minal jubanai, dari orang-orang yang penakut, as-sufahai yang bodoh, yang merugi, yang adnibai yang rendah. Fa'annal jubna, maka sesungguhnya sifat penakut, daun adalah penyakit, ayadain yang semua penyakit, artinya penyakit yang biangnya penyakit, daun ayadain. Jadi maksudnya aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuk kalian semua, wahai para remaja, agar kalian itu ya jangan menjadi orang merugi, rendah, orang yang penakut, merugi dan rendah. Karena sifat penakut itu penyakit, jadi biangnya penyakit gitu. Awidu, ya kan, biasakanlah kamu sekalian anfusakum terhadap diri kamu sekalian, asyaja'ata terhadap sifat berani. Ta'tadu, maka biasakanlah kamu sekalian al-iba'a terhadap mencegah keburukan,
wasyamama dan mulianya jiwa. Innal jubna, sesungguhnya sifat penakut, qad darra, itu sungguh membahayakan, juben itu bil ummati, terhadap umat manusia. Hatta ja'alaha, sehingga juben itu menjadikan terhadap umat fi asfalid darokati, berada di lebih rendah-rendahnya derajat martabat, harkat martabat. Fasato, ya kan, berbuat buruk, alaiha, atas umat, aljairu, orang yang jahat, orang yang buruk, wa istabadda, dan menganiaya, bi amriha, terhadap perkaranya umat, al jahilu, orang bodoh, wal gharrara, dan membujuk, biha, terhadap umat, al fajiru, orang yang lah jahat. Fa indamat, maka ketika langgeng, al halu, keadaan, sa'a, maka buruk, al ma'alu, tempat kembali. Ya kan? Jadi sifat buruk itu gini. Ya kan, awidu anfusakum saja. Jadi biasakanlah diri kamu dengan sifat pemberani, katanya. Jadi kalau sifat pemberani itu harus dibiasakan, kayak gitu. Jadi kalau kan pertama dibiasakan. Nah, setelah ada pembiasaan itu, lalu kemudian menjadi habit, menjadi karakter inherent di dalam diri manusia. Nah, kalau sudah terbentuk karakter pemberani, maka dia mampu menolak keburukan dan jiwanya mulia, gitu. Karena sesungguhnya, katanya, sifat penakut itu sungguh membahayakan umat manusia, karena sifat penakut itu menjadikan umat manusia itu asfalid dark. Jadi menjadikan derajat manusia itu berada di derajat sosial yang paling rendah, gitu. Makanya ini orang-orang zaman penjajahan, para pejuang kita itu, yang dilawan itu dalam diri jiwa umat masyarakat Indonesia itu adalah watak atau sifat inlander, gitu. Sifat inlander itu sifat penakut, gitu. Sifat penakut, inferior kompleks, gitu kan. Nah, artinya agar membangkitkan keberanian, lalu kemudian dari keberanian itu berani untuk melawan penjajah, gitu. Jalan satu-satunya para father founding kita itu melakukan edukasi terhadap rakyat Indonesia agar menghilangkan sifat inlandernya, sifat penakut dan inferior kompleks itu, ditanamkan bahwa kita rakyat pribumi Indonesia, rakyat Indonesia itu sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, sejajar dengan Belanda, sejajar dengan Amerika, sejajar dengan Jepang, gitu. Sehingga jangan mau dijajah, gitu. Dan berani untuk melakukan perlawanan agar kita jangan selamanya diperbudak, gitu kan. Nah, seperti itu. Fala ta'khudukum, kemudian jangan mengambil, ya kan, kum, terhadap kamu sekalian, fil haqqi, di dalam hak, laumatul laimin, sesamanya orang yang
sama, wala turhibukum, dan jangan menakut-nakutikum terhadap kamu sekalian, satwatu dhalimin, pengerusaknya, kerusakannya orang yang zalim. Fa inna fil jubni, maka sesungguhnya di dalam rasa takut, al mauta, ada kematian, wa fi syaja'ati, dan di dalam sifat pemberani, al hayata, terhadap ada kehidupan gitu. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, satakununa, akan ada kamu sekalian, ghadan, di hari esok, abaan, menjadi bapak. Fatakunu, maka jadilah kamu sekalian, li abnaikum, kepada anak-anak kamu sekalian, qudwatan, menjadi panutan, teladan, solihatan, yang baik. Tahya, maka hidup, bikum, dengan kamu sekalian, al ummatu, umat manusia, hayatas su'adai, seperti hidupnya orang-orang yang berbahagia gitu. Demikian pengajian sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.